Kalau menurut saya sih kelihatannya nggak cocok nih. Gimana mau cocok ya? Cuma gitu-gitu doang. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Di video kali ini saya kemarin tuh sedikit sharing-sharing, minta pendapat ke teman-teman, lebih tepatnya ke teman-teman yang follow saya di Instagram. Kemarin tuh saya melontarkan sebuah pertanyaan seperti ini. Nah, di sini udah saya rangkum, ini saya filter ya. Jadi kurang lebih sekitar 10 brand, karena teman-teman kemarin yang jawab itu lumayan banyak banget dari brand yang cukup bervariasi. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut partisipasi. Terima kasih jawaban teman-teman. Saya rangkum kurang lebih ada sekitar 10 brand. Yang pertama yaitu sebuah brand yang lumayan naik daun banget ya, dikarenakan satu artikelnya yang namanya yaitu artikelnya nama artikelnya saya lupa. Infuse Low, karena dia bermain warna, ada penambahan beberapa bagian yang membuat sepatu ini jadi kelihatan beda dan sangat menarik banget. Jelas kalau misalkan dia tetap konsisten bermain detail dan menawarkan konsep yang menarik, nggak ragu juga cuy kalau misalkan tahun 2020 brand ini bisa naik. Jadi itu Fuse konsep bisalah naik tahun 2020. Kemudian di brand yang kedua yaitu ada Homeskin yang kemarin cukup wow ketika dia kolaborasi dengan Rupaka, dan itu antrinya buset panjang amat coy ya. Dan di sini Homeskin sebenarnya adalah sebuah brand yang dulu di era Gledek ini mereka ikutan bermain juga di era situ. Klan-klan Gledek yang lainnya udah mulai redup satu persatu, ternyata Homeskin sampai sekarang masih nyaman, masih konsisten dengan Gledeknya. Kalau yang saya pantau sepatunya si Homeskin, kalau menurut saya pribadi ya nggak begitu terlalu berubah drastis ya masih mereka konsisten dengan sepatu konsep seperti ini. Tapi tahun 2020 sekali lagi naik, tapi santuy banget sih kalau menurut saya pribadi ya. Kemudian di brand yang ketiga yaitu brand Saint Barkley. Brand ini udah lumayan lama cuy ya, ini brand lama di kategori sneaker, dan kemarin yang sempat membuat heboh juga jagat persnikeran lokal yaitu ketika merilis sepatu ini nih ya. Ini kan kolaborasi antara Saint Barkley, Muklai, dan juga di Horny Cupcakes. Tahun 2019 sampai 2020 ini menarik banget. Yang pertama kolaborasinya dengan si Hikari Riders, kemudian dengan dengan drummer dari Belanda, saya lupa namanya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan si Muklai dan Horny Cupcakes, itu kemarin benar-benar pecah banget. Kalau untuk tahun 2020 Saint Barkley akan tetap mantap juga sih cuy ya, akan tetap dicari banyak orang, tapi nggak semua untuk artikelnya, hanya beberapa artikel yang nanti bakalan tetap dicari orang, yang lainnya tetap ya santuy. Jadi tahun 2020 Saint Barkley naik tapi tetap santuy. Kemudian brand yang keempat yaitu ada Geoff Max. Ini adalah salah satu brand yang gede banget dan kemudian sellingnya itu mantep banget ya. Kalau misalkan brand ini bakalan dicari itu pasti ya pasti, tapi kalau dicari banget hingga setiap artikelnya itu sekali up langsung auto sold out, kalau menurut saya tahun 2020 enggak ya. Untuk Geoff Max ini tetap sellingnya tetap mantep, tapi kalau naik banget kalau menurut saya enggak ya, kecuali kalau Geoff Max tiba-tiba mengeluarkan gimmick terobosan sepatu yang sangat unik lagi, ya nggak tahu juga. Kemudian di brand yang kelima yaitu ada sepatu Campes ya. Sepatu ini merupakan sepatu parodi dari sepatu Kompas. Sebuah brand parodi itu naik turunnya bergantung pada brand yang diikuti. Sebuah brand parodi itu akan mengikuti brand yang diikuti. Kalau yang diikutinya naik banget, dia juga akan naik. Kalau misalkan brand yang diikutinya melemah, dia juga akan melemah. Kemudian brand yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaitu ada Needs Today ya. Needs Today adalah sebuah brand yang gila, ini pertama kali saya tahu sih. Memang saya sangka juga ini adalah brand dari luar, tapi ternyata saya kulik-kulik setelah saya tahu dari Brian, ternyata ini adalah brand lokal dan mantep banget ya. Memang secara konsep, secara siluet ini masih nggak bisa jauh dari Vans, tapi cara mereka branding Instagramnya itu benar-benar menarik banget cuy. Tapi sampai sekarang saya masih belum punya sepatunya ya. Ya semoga ada rezeki lah. Gila cuy, corona cuy, stres ya.
pemasukan menipis, tapi kebutuhan pengeluaran untuk sandang pangan, kebutuhan pokok itu meningkat tajam. Ya semoga cepet kelar lah corona, anjing lah, bangsat lah. Tahun 2020 kalau menurut saya naik banget, enggak, penjualannya masih sama seperti sekarang, kecuali kalau misalkan sekali lagi ini mengeluarkan rilisan yang cukup unik dan mungkin bisa terlepas dari sedikit fans dan benar-benar unik banget ya, yang membuat hati masyarakat Indonesia ini patut untuk atau layak diapresiasi, itu bakal naik banget. Tapi kalau misalkan konsepnya masih seputaran ini, kalau menurut saya sellingnya bagus, tapi kalau naik pesat banget menurut saya enggak, masih santuy. Yaitu ada FYC Footwear. FYC Footwear ini kalau menurut saya sama dengan Saint Barkley ya. Ini dikatakan naik banget, enggak, penjualannya tetap lancar tapi santuy. Dikarenakan yang pertama FYC itu juga mass product, kemudian yang kedua FYC itu kalau menurut saya terlalu segmented ya, karena lebih ke ya memang secara movement dari brand ini sendiri sih ya kan, karena brand ini sendiri juga fokus pada olahraga ekstrim ya, skateboard, BMX ya, pokoknya yang itulah ya, yang ekstrim. Dan kalau dikatakan tahun 2020 naik banget, kalau menurut saya enggak ya, jadi tetap santuy, sellingnya mantap, lancar. Tapi kalau dikatakan naik banget, setiap rilisannya auto sold out, kalau menurut saya enggak sih ya. Kemudian yang ke-8 yaitu ada Poison Street. Poison Street di sini ini sebenarnya dari awal brand ini lumayan gaib. Ketika era Gledek tahun 2017 kalau nggak salah, atau 2018 ya, saya lupa. Itu pertama kali dulu ketika saya tahu brand ini masih followersnya di bawah 10.000 cuy ya, masih jauh banget ya. Itu artikel Gledeknya mereka yang kayak fans of school tuh ya, itu mantep banget. Ketika saya beli, saya pakai, saya kenalkan, dan wow ya, ternyata brand ini lumayan goib juga. Sampai sekarang pun goib, setiap artikelnya itu selalu sold out. Dikarenakan yang pasti yang mencari banyak dan ketersediaannya sangat terbatas ya. Sekali rilis sepatu dari brand ini nggak pernah lebih dari ribuan ya, jumlahnya hanya beberapa ratusan, dan retailer resminya pun nggak banyak ya. Jadi kalau misalkan tahun 2020 Poison Street itu bakal dicari banget, itu pasti ya, karena memang jumlah setiap rilisannya itu lumayan terbatas ya. Dan untuk Poison Street di tahun 2020 ya masih sama seperti ini, naik banget enggak, tapi tetap bakalan jadi brand yang tetap dicari. Kemudian berikutnya yang ke-9 yaitu, tumben bener ya 9-nya begini, yaitu dari Patrobas. Patrobas mantap. Di awal-awal itu saya tahu brand ini dari followersnya masih di bawah 10 ribuan ya, dan tiba-tiba naik karena mereka benar-benar melakukan yang namanya adalah pengembangan ya, develop yang naik terus, dalam artian mereka merilis sebuah sepatu yang dari level ini naik sedikit, dan artinya mau berkembang ya. Nggak salah kalau misalkan tahun 2020 ini mereka banyak sekali mendapatkan apresiasi. Produksinya satu seri sepatu itu banyak banget ya, karena emang ini udah pabriknya sendiri ya kan, jadi banyak banget. Jadi kalau misalkan sepatu ini tetap dicari pasti, tapi kalau dicari banget sih enggak kalau menurut saya, tapi belum dicari banget. Patrobas tahun 2020 namanya naik tapi tetap santuy, semuanya bergantung Patrobas mau rilis artikel yang lebih mantap dari Equip enggak. Ventela ini sebenarnya brand lama ya, namanya naik banget ketika mereka membuat rip-off-nya dari Converse yang 70s, tambah lagi dengan Converse yang kolaborasi dengan Cordy Garson, saya nggak bisa ngomongnya, CDG ya, itu lumayan naik banget. Kemudian ketika merilis artikel publiknya, wow, mantap banget. Dan kemudian pinternya Ventela begini, ketika dia sudah mendapatkan masa itu dibagi dua ya, bagi dua, yaitu ada masa yang pro sama masa yang kontra. Nah, ketika mereka sudah menjadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia, mereka mengeluarkan sebuah kolaborasi yang nggak pernah disangka-sangka cuy, yaitu kolaborasi dengan Never to Levi's, yang menurut saya ini adalah salah satu dari artikel publik dan kemudian hanya pada custom painting. Kalau sampai dekor-dekor kalau menurut saya enggak ya. Jadi
Ventela tahun 2020 naik atau enggak? Kalau menurut saya naik tapi enggak lama. Nah, bergantung semuanya pada Ventela ya. Semua brand bisa naik, bergantung dari brand itu sendiri. Mau kreatif enggak, mau kerja keras enggak, mau menciptakan siluet yang menarik, unik, dan dicintai oleh masyarakat enggak, dan yang terpenting cuy, yang keempat, mau berkembang enggak. Jadi sekali lagi semua brand itu bisa naik, nggak Ventela, nggak Patrobas, nggak Poison Street, nggak FYC, nggak Knits, nggak Campes, nggak Geoff, nggak Saint Barkley, nggak Homeskin, nggak Fuse Concept. Semua brand itu bisa naik. Semuanya bergantung pada brand itu sendiri. Seberapa besar kerja keras dan usahanya. Segitu dulu untuk video kali ini. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan bisa saja benar, bisa saja salah 100%. Kita sebagai manusia hanya bisa memprediksi perkara benar atau salah, ya nggak tahu, ya kan? Yang penting di sini saya menyampaikan berdasarkan apa yang saya rasakan dari brand-brand ini, mulai dari ya beberapa tahun ke belakang sampai tahun ini tentunya. Kalau misalkan benar semuanya, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak benar semuanya, ya nggak apa-apa. Ya, saya kan hanya bisa memprediksi. Saya bukan dukun, ya. Baik, jadi dulu untuk semuanya. Kalau misalkan teman-teman ternyata punya jagoan dari brand teman-teman yang brand idola teman-teman dan belum ada di sini, coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Siapa tahu brand yang kalian sukai, yang belum saya tuliskan di sini, yang belum saya sampaikan di sini, tiba-tiba naik tahun 2020, ya kan? Yang penting buat semuanya, ayo tetap bangga, dukung, dan selalu pakai brand lokal. Apapun brand lokalnya, udah pakai aja, karena lokal istimewa. Saya Farisman, thanks for watching, stay positive and your day be brighter. See you next time.